Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang tekanan zat dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Untuk topik kali ini yang akan kita bahas yaitu tentang hukum Pascal. Sebelumnya, jangan lupa kalian berdoa dulu dan dipersiapkan alat tulis serta bukunya. Jadi kalau kalian perhatikan di gambar ini adalah gambar tempat pencucian mobil. Di tempat pencucian mobil ini, mobil-mobil yang dicuci biasanya diangkat seperti yang terdapat di gambar. Nah, bagaimana mobil-mobil ini bisa terangkat? Ya, jadi di sini ada alat. Nah, alat ini yang bisa mengangkat mobil sampai ke atas seperti ini. Nah, bagaimana prinsip kerja dari alat tersebut? Mari kita bahas selanjutnya. Nah, jadi ada hukum Pascal. Apa hukum Pascal itu? Jadi hukum Pascal itu berbunyi, tekanan yang diberikan zat cair dalam ruang tertutup diteruskan ke segala arah dengan sama besar. Jadi jika ada ruang tertutup yang dalamnya berisi zat cair, jika satu sisi zat cair tersebut dikenai tekanan, maka tekanan tersebut akan diteruskan ke segala arah dengan besar yang sama. Nah, ini skema dari alat yang digunakan untuk mengangkat mobil pada tempat pencucian mobil. Jadi dari skema ini kita bisa mengetahui di sini ada cairan. Kalau di gambar ini yang warnanya merah muda atau pink. Cairan ini berada di ruangan tertutup. Ya, jadi dua sisi di sini ada piston satu, kemudian di sisi lain ada piston dua. Nah, ketika satu piston ya yang sebelah sini dikenai gayanya arahnya ke bawah atau kita sebut sebagai S1, maka gaya yang mengenai luas permukaan tertentu A1 akan menimbulkan satu tekanan. Nah, tekanan ini jika mengenai zat cair, nah dia akan diteruskan ke segala arah yang besarnya sama, termasuk ke piston 2. Jadi piston 2 ini akan terangkat, sehingga ketika ada mobil di atasnya, mobilnya pun akan ikut terangkat. Nah, besar tekanan pada piston 2 itu sama dengan besar tekanan pada piston 1. Sehingga berdasarkan persamaan atau rumus dari tekanan bahwa P itu sama dengan F per A. Kalau P1 sama dengan P2, maka nanti akan diperoleh persamaan F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Dengan P adalah tekanan, F1 dan F2 adalah gaya yang diberikan. Kemudian A itu adalah luas penampang, satuannya meter kuadrat. Contoh penerapan dari hukum Pascal, selain tadi di alat pengangkat mobil di tempat cucian mobil tadi, atau disebut sebagai pompa hidrolik, masih ada juga alat lain yang menggunakan prinsip hukum Pascal, yaitu rem hidrolik. Jadi ketika pedal rem diinjak, maka zat cair yang berada di ruangan tertutup ini akan meneruskan tekanan. Nah, tekanannya akan diteruskan ke silinder rem. Nah, silinder rem ini nanti akan memacu atau memicu kanvas rem, sehingga akan bergesekan dengan cakram. Nah, yang menyebabkan nanti rodanya bisa berputar lebih pelan atau bahkan nanti berhenti. Ini contohnya.
Contoh lain dari penerapan hukum Pascal adalah dongkrak hidrolik. Jadi dongkrak hidrolik ini sama, jadi di dalamnya dia berisi cairan atau fluida. Contoh soal untuk hukum Pascal, misal ada sebuah dongkrak hidrolik memiliki penampang kecil dan besar masing-masing 10 cm kuadrat dan 100 cm kuadrat. Jika beban seberat 200 Newton diletakkan pada penampang besar, tentukan gaya yang diperlukan untuk menekan penampang kecil. Jadi dari soal tersebut kita bisa mengetahui ada nilai luas penampang. Luas penampang itu sama dengan A. Kalau tadi ada yang besar, ada yang kecil, nah kita ambil yang besar itu sebagai A1. Jadi A1 sama dengan 100 cm kuadrat, A2 sama dengan 10 cm kuadrat. Dan gaya F1 berarti itu adalah benda yang mau diangkat tadi ya, itu adalah sebesar 200 Newton. Yang ditanyakan berapa besar gaya yang harus diperlukan ya, dikeluarkan untuk mengangkat benda tersebut. Kita menuliskan F2. Jadi menggunakan persamaan hukum Pascal, F1 per A1 sama dengan F2 per A2. Kita masukkan dari nilai yang diketahui tadi, F1 200, A1 100, F2 yang akan kita cari, dan A2-nya 10. Nah, dengan menggunakan perkalian silang ya, jadi 10 ini dikali dengan 200 sehingga ketemu F2 sebesar 20 Newton. Jadi gaya angkat atau gaya yang diperlukan untuk menekan penampang kecil itu adalah sebesar 20 Newton. Jadi untuk pembahasan kita tentang hukum Pascal, sekian dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.